Tahukah Anda bahwa UNHCR Perwakilan Indonesia memiliki salah satu mitra bernama Palang Merah Indonesia atau PMI? Kedua organisasi ini saling berkolaborasi dalam kegiatan penanganan pengungsi dari luar negeri dan pencari suaka. Selama ini UNHCR bekerja sama dengan PMI dalam memberikan bantuan langsung kepada pengungsi dan pencari suaka etnis Rohingya, termasuk pemberian bantuan pangan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Kolaborasi mereka mencakup pembiayaan bersama pada proyek-proyek yang ditujukan untuk membantu etnis Rohingya dalam program-program yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi. Palang Merah Indonesia juga bekerja sama dengan UNHCR dalam advokasi untuk meningkatkan kesadaran global tentang isu pengungsi luar negeri, mengupayakan dukungan internasional, dan mempromosikan kebijakan yang mendukung hak-hak pengungsi luar negeri. Pertanyaan besar umumnya rakyat Indonesia kepada Palang Merah Indonesia saat ini adalah, ketika etnis Rohingya yang datang dari kamp pengungsi Kutupalong Cox's Bazar di Bangladesh, dinyatakan berstatus sebagai imigran gelap oleh kepolisian daerah Provinsi Aceh, karena telah terbukti masuk ke wilayah kedaulatan Republik Indonesia melalui pintu tidak resmi, serta tanpa memiliki dokumen resmi, seperti paspor dan visa. Tapi kenapa saat ini Palang Merah Indonesia justru memberikan bantuan pangan, pakaian, dan layanan kesehatan kepada imigran gelap Rohingya yang bukan berstatus pengungsi? Sekarang, mari kita lihat dari mana sumber dana operasional Palang Merah Indonesia dan sumber dana untuk membangun fasilitas serta infrastruktur PMI di tanah air. Selama ini dana yang dikelola oleh Palang Merah Indonesia bersumber dari uang milik rakyat Indonesia, yaitu dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, selanjutnya dari APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari setiap provinsi di Indonesia untuk konteks kegiatan tanggap darurat dan bencana alam. Berikutnya, PMI juga mendapatkan sebagian besar dana operasionalnya dari sumbangan sukarela masyarakat Indonesia dalam bentuk uang maupun berbentuk barang. Palang Merah Indonesia juga menerima sumber dana dari kemitraan dengan perusahaan BUMN dan swasta nasional yang bersedia menyumbangkan dana sebagai bentuk dana CSR atau sponsorship. Beberapa lembaga filantropi atau yayasan swasta juga dapat memberikan bantuan dana kepada PMI untuk mendukung program-program kemanusiaan mereka. Selain itu, Palang Merah Indonesia juga menerima dana dari organisasi internasional dan lembaga donor seperti UNHCR dan IOM yang memiliki fokus kegiatannya pada kesejahteraan dan kemanusiaan. Pada bagian lain, Palang Merah Indonesia juga mengadakan kampanye penggalangan dana dari masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan berbagai media, termasuk media sosial, surat kabar, dan televisi. Kampanye itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan finansial untuk kegiatan kemanusiaan Palang Merah Indonesia. Dalam program sumbangan sukarela, PMI sering mengundang masyarakat Indonesia untuk memberikan sumbangan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang. Program ini dapat melibatkan individu, kelompok, atau perusahaan yang ingin berkontribusi langsung kepada PMI. Dalam usahanya memperoleh dana kegiatan dan operasional, Palang Merah Indonesia juga menyelenggarakan berbagai acara untuk mengumpulkan dana, seperti bazar amal, konser amal, bulan dana PMI atau kegiatan lainnya yang melibatkan partisipasi masyarakat yang mendukung tujuan kemanusiaan PMI. Selain menggalang dana, PMI juga dapat menyelenggarakan kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang peran dan kontribusi PMI dalam membantu korban bencana alam dan situasi darurat. Palang Merah Indonesia juga melibatkan sekolah-sekolah dalam kegiatan bulan dana PMI yang bertujuan tidak hanya untuk mengumpulkan dana dari para pelajar, tetapi juga untuk membangun kesadaran dan semangat solidaritas di antara masyarakat guna mendukung upaya kemanusiaan yang dilakukan oleh PMI. Kembali pada pertanyaan besar umumnya rakyat Indonesia, ketika etnis Rohingya yang datang dari kamp pengungsi Kutupalong, Cox's Bazar di Bangladesh ke Aceh, Indonesia, telah dinyatakan berstatus sebagai imigran gelap oleh kepolisian daerah Provinsi Aceh karena telah terbukti masuk ke wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia melalui pintu tidak resmi, serta tanpa memiliki dokumen paspor dan visa. Lalu mengapa sekarang Palang Merah Indonesia memberi bantuan pangan, pakaian, dan layanan kesehatan kepada ribuan orang imigran gelap Rohingya yang menyusup ke Aceh sepanjang tahun 2023?